Selamat siang pemirsa, saya Siti Isninur kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Ajudan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2 kali positif COVID-19. 15 kg ganja disita BNN Karo dari tersangka yang dapat asimilasi. Wali Kota Sibolga imbau perantau tidak mudik. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, kasus reaktivasi positif COVID-19 mulai terjadi di Sumatera Utara. Kali ini Ajudan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musara Jeksah Ori Kurniawan dinyatakan kembali positif COVID-19 setelah sebelumnya dinyatakan sembuh pada awal April lalu. Ajudan Wakil Gubernur Sumatera Utara Ori Kurniawan dinyatakan kembali positif COVID-19 setelah sebulan dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Ajudan Musara Jeksah tersebut kembali menjalani perawatan intensif di ruang isolasi Rumah Sakit Marta Friska setelah dijemput tim medis gugus tugas COVID-19 dari kampung halamannya di Biren, Aceh. Direktur Rumah Sakit Khusus COVID-19 Rumah Sakit Marta Friska Medan, Dr. Franciscus Ginting, mengatakan ini merupakan kasus reaktivasi COVID-19 pertama yang ada di Sumatera Utara. Reaktivasi bisa terjadi karena virus corona tak hanya hidup di saluran pernapasan saja, sehingga ada virus yang tidak terdeteksi ketika pasien dinyatakan sembuh. Ori dinyatakan kembali positif setelah hasil swab keduanya keluar pada Senin kemarin, dan kini Ori sudah dirawat di Rumah Sakit Marta Friska Medan. Reaktivasi merupakan isu terbaru mungkin di Sumatera Utara, tapi ada beberapa kasus di Jakarta dan ada banyak kasus di US dan di China. Kenapa reaktivasi? Mungkin kalau saya melihat dari sisi mediknya adalah PCR negatif, artinya bukan total dia tidak ada virus, tapi kemampuan alat itu untuk dapat mendeteksi virus dengan kadar 10⁻6 misalnya. Kalau kadar virusnya di bawah 10⁻6, PCR menangkap itu tidak ada, padahal masih ada. Dan kemudian dia tidak menjaga imun responnya, virusnya memperbanyak diri lagi, atau karena memang belum selesai tingkat kematian dari virus, akhirnya begitu di swab dia muncul lagi. Tapi yang kasus yang kita terima ada satu kasus yang masuk tadi jam 7 pada saat apel. Bahkan itu saya juga merawat waktu di Adam Malik, swab 2 kali negatif, kemudian pada saat mau bekerja di swab lagi dia positif. Itu memang bisa dijumpai, tidak sesuatu yang mengkhawatirkan, sehingga pada saat PCR negatif 2 kali pasien harus isolasi mandiri 2 minggu lagi baru kita pastikan apakah dia memang sudah bebas dari COVID atau tidak. Diketahui, Ajudan Wagubsu ini belum melakukan aktivitas perkantoran pasca dinyatakan sembuh pada awal bulan April lalu. Ori juga diketahui sempat pulang ke kampung halamannya di Biren, Aceh sebelum akhirnya dijemput tim medis. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Seorang bayi berstatus PDP COVID-19 meninggal dunia setelah sehari dirawat di Rumah Sakit Marta Friska Medan. Bayi warga Tanjung Balai ini kemudian dikebumikan di pemakaman Simalingkar Medan dengan prosedur kesehatan COVID-19. Kasus meninggalnya seorang bayi asal Kota Tanjung Balai terkonfirmasi oleh juru bicara penanganan COVID-19 Tanjung Balai. Sebelum bayi berusia 6 bulan ini dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Mansur Tanjung Balai karena menderita penurunan kesadaran, dehidrasi berat, dan diare. Terhadap pasien juga dilakukan rapid test dan hasilnya negatif. Sementara dari hasil foto ronsen ditemukan cairan dan telah terinfeksi. Setelah 2 hari dirawat di rumah sakit daerah tersebut, keadaan pasien semakin melemah sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Marta Friska Medan. Namun setelah sehari dirawat di rumah sakit, bayi tersebut meninggal dunia dengan diagnosa akhir PDP berat COVID-19 dengan ensefalopati, bronkoneumonia, diare, dan sepsi. Pihak gugus masih menunggu hasil swab atau PCR. Kurang pukul 16 ataupun jam 4 sore, bayi tersebut meninggal dunia dan setelah itu langsung dikuburkan
di pekuburan Simalingkar B di Medan sesuai dengan aturan COVID-19 ataupun protokol kesehatan. Dan sampai saat ini keluarga masih berada di sana. Kemudian tindakan dari gugus tugas COVID-19 Kota Tanjung Balai akan melaksanakan penyemprotan ke tempat tinggal dan lingkungan pasien tersebut. Sedangkan pemeriksaan dengan rapid test menunggu orang tua dari bayi tersebut pulang dari Medan. Selanjutnya, bayi tersebut dikebumikan di pemakaman umum Simalingkar, Medan. Dan saat ini tim gugus melakukan penyemprotan disinfektan di rumah orang tua bayi tersebut dan kawasan sekitar. Orang tua pasien masih berada di Medan dan nantinya akan dilakukan rapid test. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemeriksaan yang dilakukan oleh oknum wartawan yang terjadi di perkebunan Nusantara 3 Gunung Pamela hingga saat ini masih ditangani oleh Polres Tebing Tinggi. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Tebing Tinggi mengecam perilaku yang merusak citra wartawan. Terkait dengan adanya penangkapan terhadap 2 pelaku pemerasan yang terjadi di areal kantor kebun Pamela minggu lalu, membuat Ketua PWI angkat bicara terkait hal tersebut. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Tebing Tinggi sangat menyesalkan perilaku oknum wartawan yang merusak citra wartawan. Abdullah Sani Hasibuan selaku Ketua PWI Kota Tebing Tinggi mengatakan, hendaknya para wartawan bekerja sesuai prosedur dan tidak menodai profesi wartawan. Terkait dengan proses yang sedang berjalan, Ketua PWI berharap pihak kepolisian dapat melakukan tugasnya dengan profesional, tidak mengurangi dan tidak menambahi proses pemeriksaan, agar ada efek jera terhadap pelaku-pelaku kejahatan. Bahwa kejadian ini sesungguhnya cukup memalukan. Ada oknum wartawan dengan dalih untuk membuat berita, melakukan pemerasan yang kita tahu bahwa wartawan saat ini sesuai dengan pekerjaannya mungkin dapat kita katakan akan mencoreng wartawan yang lain. Apa yang dilakukan oknum ini tentu berimbas kepada kita. Namun juga kita berharap kepada para wartawan yang lain agar berhati-hatilah dalam melakukan tugasnya dan jangan menodai profesi kita ini, karena profesi kita ini saat ini sangat dilihat warga, ataupun profesi ini sangat mulia. Untuk kasus pemerasan ini masih diproses di Polres Kota Tebing Tinggi. Setelah berkas sudah lengkap, akan dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Kota Tebing Tinggi. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. 15 kg ganja disita BNN Karo dari tersangka yang dapat asimilasi. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, amukan badai di pantai barat Sumatera Utara membuat ratusan nelayan bagan tancap di perkampungan nelayan Hajoran Tapanuli Tengah takut untuk melaut. 4 unit bagan tancap di tengah laut dikabarkan rusak dan nyaris roboh. Beginilah amukan badai yang melanda perkampungan nelayan di Kelurahan Hajoran. Kondisi angin kencang dan gelombang tinggi masih terus mengancam perairan pantai barat di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akibat amukan badai ini, pohon nyiur pun melambai dengan kencangnya. Bahkan kapal nelayan yang akan menangkap ikan terombang-ambing dihantam ombak setinggi 2 meter.
Para nelayan Bagan Tancap ini pun terpaksa putar haluan menuju pulang ke pangkalan untuk menyelamatkan diri. Dan jika memaksa melaut, dikhawatirkan kapal yang ditumpangi akan terbalik dan tenggelam. Kondisi ini terjadi bila memasuki musim angin barat di mana para nelayan di perairan Hajoran Tapanuli Tengah terpaksa menghadapi badai seperti ini. Bahkan, 4 unit Bagan Tancap di tengah laut rusak diterjang ombak yang mencapai 2 meter tersebut. Sudah semua masuk bulan barat. Bulan barat ya? Ya, sudah masuk musim barat, makanya badai. Jadi aktivitas untuk melaut terkendala untuk badai ini. Pun bahkan sudah banyak repak juga. Banyak yang rusak? Banyak repak. Ada berapa unit? Ada sekitar 4 atau kayaknya lebih dari 4 lah. Itu diterjang akibat apa? Badai ini. Ombak itu? Ombak. Ketinggian ombak gimana di sana? Ketinggiannya sekitar 2 meteran kan. Saat ini para nelayan di pesisir Hajoran hanya bisa pasrah dan berharap agar cuaca kembali normal, agar nelayan dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pinang Sore Sibolga meminta agar nelayan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan sekitarnya berhati-hati selama beraktivitas. Pasalnya cuaca ekstrim di perairan pantai barat Pulau Sumatera akan terus berlangsung hingga sepekan ke depan. Baharudin Simanulong melaporkan untuk Evarina TV. Upaya pencegahan penyebaran wabah virus corona, pemerintah Kota Sibolga mengimbau perantau asal Kota Sibolga untuk tidak mudik ke kampung halaman saat Ramadan maupun Lebaran nanti. Himbauan agar tidak mudik bagi warga Kota Sibolga yang bekerja maupun berkuliah di berbagai kota, seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan daerah lainnya, mengingat wabah virus corona. Wali Kota Sibolga HM Syarfi Hutauruk berharap agar para perantau asal Kota Sibolga untuk tetap berada di kota perantauan selama wabah virus corona ini. Hal tersebut bertujuan agar tidak menulari orang-orang yang dikasihi dan disayangi di kampung halaman. Wali Kota Sibolga menjelaskan, bagi para perantau yang rindu akan sanak keluarga di kampung halaman, lebih baik menyampaikan melalui telepon ataupun yang lainnya. Selain itu, Wali Kota Sibolga juga mengajak masyarakat Kota Sibolga di saat menjelang Lebaran nanti agar tidak melakukan perjalanan mudik ke daerah-daerah yang menjadi daerah pandemi wabah virus corona. Dengan ketulusan, kami himbau untuk tidak pulang baik menjelang puasa maupun menjelang Lebaran. Karena apalagi kebanyakan perantau kita ini banyak dari Jakarta, Bandung, kemudian sekitarnya Bekasi, Tangerang, Bogor. Itu daerah itu sekarang sudah dikategorikan zona merah. Kalau zona merah kan sangat mengkhawatirkan. Untuk itu, tolong kita berhati-hati, sabar. Mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi negeri kita ini, aman corona. Silakan pulang kampung, silakan setelah aman semuanya dinyatakan pemerintah, baru kita pulang kampung. Selain mengeluarkan larangan mudik bagi para perantau, pemerintah Kota Sibolga terus melakukan upaya pencegahan penyebaran wabah virus corona dengan rutin melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah fasilitas umum dan mengimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar rumah. Bahkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, razia rutin bagi angkutan umum terus diberlakukan. Baharudin Simanulong melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Siti Isneni Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.